Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau menyelami satu isu penting banget ini di dunia pendidikan kita, status kepala sekolah. Sumber utama kita ini surat himbauan resmi ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomornya 1615 B 3GT.03.002025 tanggalnya 25 September 2025. Surat ini buat semua kepala dinas pendidikan se-Indonesia dan isinya wah ada data yang lumayan bikin kaget juga. Betul sekali, fokus kita kali ini memang soal penyelesaian status pelaksana tugas atau ya kita biasa sebut PLT kepala sekolah. Jadi misi kita hari ini simple aja. Kita mau pahami seberapa besar sih skalanya, terus dasar aturannya apa, instruksi paling baru dari pusat itu gimana, dan kenapa ini penting buat Anda tahu. Oke, mari kita mulai dari skalanya dulu deh. Ini datanya dari sistem kementerian ya, namanya SIM KSPSTK. Itu Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Nah, per 3 Oktober 2025, jumlah PLT Kepala Sekolah se-Indonesia itu totalnya, siap-siap nih, 40.472 orang. Gede banget ya angkanya. Iya, gede banget. Dan angka itu kalau kita rinci ya, sekitar 31.735 itu ada di sekolah negeri. Terus sisanya sekitar 8.737 itu di sekolah swasta. Beberapa daerah itu angkanya tinggi banget loh. Misalnya Kabupaten Malang itu 440 PLT. Terus kalau DKI Jakarta malah totalnya 470 PLT. Jadi ini bukan cuma angka ya, tapi ini puluhan ribu sekolah yang kepemimpinannya belum definitif gitu. Wah, 40.000 lebih itu banyak banget ya. Kok bisa sebanyak itu ya? Sebenarnya ada aturannya nggak sih soal PLT kepala sekolah ini? Nah, ini dia. Situasi ini tuh sebenarnya nyambung banget sama Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang nomor 7 tahun 2025. Khususnya di pasal 32 ayat 3. Jadi peraturan ini tuh memang ngasih ruang buat Pemda. Buat apa? Buat menugaskan guru ASN, ya aparatur sipil negara, jadi PLT kepala sekolah. Biasanya ini dilakukan kalau, ya itu tadi, belum ada calon yang punya sertifikat pelatihan yang disebut di pasal 15. Oh, jadi memang ada payung hukumnya ya? Tapi ada batasannya nggak sih kalau jadi PLT gitu? Atau bisa selamanya? Ada dong. Dan ini penting banget nih. Penugasan jadi PLT itu, menurut aturan ya, cuma buat 1 periode tugas aja. Jadi ya sifatnya sementara banget. Kalau mau diangkat lagi atau jadi definitif, ya guru itu wajib punya sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Itu syarat mutlaknya. Cuma 1 periode ya? Cukup jelas sih batasannya. Nah, dengan aturan kayak gitu dan kondisi ada puluhan ribu PLT sekarang, apa dong langkah konkret yang diminta kementerian di surat himbauan itu? Nah, ini nih intinya. Instruksi utamanya itu cukup tegas ya. Kementerian itu menghimbau Pemda buat segera mengangkat kepala sekolah definitif. Paling lambat kapan? Tanggal 31 Desember 2025. Ini target waktunya spesifik banget ya. Terutama ini ditekankan buat sekolah-sekolah negeri. Oke, 31 Desember 2025. Itu buat sekolah negeri. Kalau sekolah swasta gimana? Kan tadi ada juga tuh PLT-nya. Nah, buat sekolah swasta, himbauannya gini. Pemda diminta mastiin penyelenggara pendidikan swasta, yayasan misalnya, itu juga ngelakuin hal yang sama. Jadi mereka juga harus menugaskan kepala sekolah definitif buat sekolah mereka yang masih dipimpin PLT. Tenggat waktunya sama, 31 Desember 2025 juga. Oke, jadi dorongannya kuat banget ya buat finalisasi status sebelum akhir tahun ini. Terus ada syarat khusus nggak sih buat ngangkat kepala sekolah definitif ini? Nggak sembarang orang kan? Iya, jelas nggak sembarangan. Surat himbauan ini juga nekenin kok, kalau pengangkatan itu ya harus sesuai syarat di pasal 7 ayat 1 di Permendikdasmen 7 2025 itu tadi. Syaratnya macam-macam, ada kualifikasi akademik, pangkat atau golongan buat ASN, pengalaman ngajar, terus yang penting juga yaitu punya sertifikat guru penggerak atau sertifikat diklat calon kepala sekolah. Standarnya ada, proses penugasannya pun, nah ini menarik, diarahin pakai sistem online kementerian. Yang tadi disebut itu SIM KSPTK, udah ada panduannya juga. Wah, pakai sistem online semua ya. Tujuannya biar standar gitu kali ya. Betul banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, ini upaya serius dari pusat buat standarisasi kualifikasi. Biar kepemimpinan di tiap sekolah itu ya memenuhi syarat gitu. Ujung-ujungnya kan soal mutu pendidikan juga ya. Kepemimpinan yang kompeten dan definitif itu penting banget.
Standarisasi penting sih iya, tapi kepikiran juga ya apa sistem online ini benar-benar bisa nangkap kualitas kepemimpinan di lapangan atau cuma ya sekedar checklist syarat administrasi aja gitu. Kayak perlu dilihat nanti ya implementasinya gimana. Itu pertanyaan bagus banget dan memang perlu jadi perhatian pas pelaksanaannya nanti. Oke, nah terus apa artinya ini semua buat Anda nih yang dengerin? Mungkin Anda guru atau tenaga kependidikan, orang tua murid, pengawas, atau pemerhati pendidikan. Ini tuh sinyal ya, sinyal bakal ada perubahan lumayan gede nih dalam beberapa bulan ke depan. Bakal ada gelombang pengangkatan kepala sekolah definitif yang ya cukup masif tadi jumlahnya. Ini bisa jadi peluang baru mungkin, atau ya tantangan buat adaptasi, atau sekedar ganti pimpinan aja di sekolah Anda atau di daerah Anda. Betul, dampaknya pasti terasa di banyak level ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, deep dive singkat kita hari ini, ada dorongan kuat banget dari pemerintah pusat supaya status lebih dari 40.000 PLT Kepala Sekolah se-Indonesia itu segera jadi definitif. Paling lambat 31 Desember 2025. Semuanya harus sesuai sama amanat Permendikdasmen nomor 7 2025. Iya, nah tapi ini nyisain satu pertanyaan penting sih buat Anda renungkan juga. Gini, dengan target waktu yang mepet banget ya, dan jumlah yang segitu banyaknya, gimana caranya Pemda dan sistem penyiapan calon Kepsek itu bisa mastiin kalau yang dikejar itu bukan cuma angka sama deadline aja, tapi juga kualitas kepemimpinan yang dihasilkan itu beneran bagus gitu. Nah, menjaga keseimbangan antara kuantitas sama kualitas dalam waktu singkat ini, kayaknya itu bakal jadi tantangan tersendiri deh. Pemikiran penutup yang menarik banget gitu. Oke deh, sekian dulu deep dive kita kali ini. Semoga rangkuman dan analisis dari sumber resmi ini ada manfaatnya ya buat Anda.